Kalian lihat baterai ini sedang saya kosongkan untuk contoh mencharger dengan menggunakan modul ZK5KX ini agar aman dan cepat penuh. Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada permintaan dari David, Mas, bagaimana cara setting untuk charger aki dengan modul ini? Videonya yang mana memang belum saya buat, sebetulnya sudah saya buat untuk mencharger dengan modul lainnya, tapi khusus permintaan jadi menggunakan modul ZK5KX ini. Oke, ini contohnya nanti baterai saya menggunakan ini saja, prinsipnya sama saja. Saya kosongkan dulu sekitar nanti tegangannya kira-kira 5 atau 6 volt. Oke, akan saya terangkan dahulu. Oke, jadi kemungkinan judul video ini charger otomatis charger dengan KX, saya lupa tipenya, sorry, ZK5KX. Ini spesifikasinya modul ZK5KX ini 80 watt. Kemudian apa saja yang bisa di charger, tentunya tergantung kemampuan modul ini. Kita lihat dahulu tegangan minimumnya. Jadi untuk semua modul bro, ini contoh saja. Oke, ini tegangan minimum 0,6 dan tegangan maksimum 36 volt. Jadi yang bisa di charger dengan modul ZK5KX ini mulai baterai yang mempunyai tegangan 0,6 sampai 36 volt dan arus maksimum 5 ampere. Nanti akan kita coba. Karena tegangan range-nya bisa 0,6 sampai 36, jadi bisa mencharger baterai 1,5 volt. Ini jenis baterainya. Kemudian LiPo 4 itu 3,2 volt. Nah, ini contoh saja bro, lithium biasanya 18650, ini di 3,7. kemudian aki 6 volt, kemudian aki 12 volt, aki 24 volt. Karena ini maksimum 36, jadi maksimum tentunya harus lebih besar. Jadi maksimum sepertinya di aki 24 volt. Atau bila BMS tinggal kita bagi saja, anggap saja di 32, jadi jangan pas sekali. Jadi untuk BMS maksimum BMS 7S. Oke, lalu bagaimana caranya agar charger supaya aman? Tentunya untuk men-set charger ini kalian harus tahu cut off-nya dahulu. Kalau ini menurut saya pribadi, kalau salah saya mohon maaf. Untuk baterai recharge 1,5 volt, kalian set tegangannya di 1,7 volt. Untuk LiPo 4 ini cut off-nya di 3,6. Ini yang paling penting bila kalian mencharge menggunakan modul ZK5KX. Kemudian untuk 18650 4,2, ini yang 6 volt saya lupa, yang 12 volt kira-kira saja ini 13,8. jadi yang 6 volt tentunya dibagi 2, 6,9 volt. Oke, yang 24 dikali 2, 26, 27,6 volt. Jadi untuk mencharger baterai yang penting harus recharge baterai, kalian harus tahu tegangan cut off-nya. Nanti ini karena ini 2S, nanti ini akan saya coba karena ini LiPo 4 2S, tegangannya 7,4, maka tegangan cut off-nya di 4,2 kali 2 8,4, jangan lebih. Nanti kita coba. Saya kosongkan dahulu sampai sekitar 6 volt saja, saya diamkan dahulu. Oke bro, ingat ini saya contohkan mencharger LiPo 7,4 volt, prinsipnya sama saja, kalian perhatikan saja. Jadi ini kalau kita buka dalamnya, ini merupakan BMS 2S, kalian perhatikan tulisannya terlihat 2S 7,4 volt. Artinya rangkaiannya seperti ini, dalamnya baterainya ada 2. Jadi ini ground, ini kabel hitam, sedangkan ini kabel merah. Ini hitam merah dan ini yang untuk 3 kabelnya. Oke, pertama yang akan saya coba langsung saja. Jadi ini baterai 3,7. Jadi cut off-nya masing-masing 4,2. Tinggal kalian set 4,2 dikali 2, 8,4.
Jadi untuk mencharger ini kalian set tegangannya di 8,4, jangan lebih. Kalau bisa kalian set di 8, misalkan 3,9. Yang penting harus di bawahnya, jangan di atasnya. Ini yang paling penting juga, modul ini enaknya sudah ada pengaman suhu, arus, daya, kapasitas, dan macam-macam. Yang utama yang akan saya tunjukkan, modul ini maksimum 5 ampere. Tapi ini sudah saya coba untuk continue, artinya dipakai terus-menerus sampai berhari-hari. Kalian usahakan set arus jangan melebihi 3,7 ampere. Jadi bila baterai keadaan kosong, maka arus bisa sangat besar sekali. Nanti akan saya buktikan. Jadi untuk percobaan ini saya set dahulu arus berdasarkan kemampuan modul ini. Jadi saya set 3,7 agar bisa dilakukan secara kontinu. Jadi bila melebihi 3,7 yang sudah saya coba, otomatis cut off karena panas. Saya set di 3,5. Ingat bro, jadi nanti bila dalam percobaan besar arus 3,5 artinya dibatasi oleh modul ini. Sebetulnya kita membutuhkan arus yang sangat besar. Pahamin bro keunggulan modul ini? Oke, sudah arusnya kita set, kemudian tegangannya karena kita ingin set 8 LiPo 2S, kita set tegangannya di 8,4. Saya set dahulu di 8,4, ingat jangan lebih. Seperti ini, diusahakan jangan lebih, kalau bisa kurang-kurang sedikit. Kemudian kalian perhatikan, akan saya coba charger. Jangan sampai salah bro, kalian harus recheck dan recheck. Dan ini positif, saya coba dahulu, kalian perhatikan besar arusnya. Lihat, besar arus sudah melebihi 3,5 ampere. Kenapa? Karena ini tegangan maksimum cut off. Kemudian agar kalian memahami proses charger, tegangan akan saya coba turunkan saja. Saya ukur dahulu tegangannya terbaca berapa. Kalian perhatikan ini, kadang-kadang kalian masih kurang memahami proses charger. Oke, tegangan di 6. Kalian perhatikan ini tegangan baterai. Ini akan saya turunkan di, ini kalian perhatikan bro, kalian karena masih banyak yang salah mengerti. Yang pertama adalah proses charger bisa mencharger apapun, tegangan yang akan dicharger harus lebih besar daripada tegangan input. Oke, kalian lihat ini 6,013, saya coba charger. Perhatikan positif negatifnya, jangan sampai salah. Lihat, besar arus hanya sekitar 10 mA, kecil sekali. Yang akan saya tunjukkan adalah besar arus dipengaruhi oleh perbedaan besar tegangan baterai dan modul atau supply. Oke, kalian perhatikan tegangannya sama, saya coba naikkan. Lihat, sudah 300 mili, saya coba naikkan. Sudah hampir 1 ampere. Saya coba naikkan. Sudah 2 ampere. Jadi tegangan 6,5 saja sudah mencapai 1,5 ampere. Saya coba naikkan sampai 7 volt. Sudah hampir 3 ampere lebih. Ini prosesnya chargernya cepat karena ini baterainya bekas bro. Kalian perhatikan arus sudah 3 ampere. Jadi untungnya menggunakan modul ini, besar arus kita bisa batasi. Misalkan tadi, jadi kita set, saya ulang, kita set maksimum di 8,4. Sebetulnya ini saya coba saja charger, harusnya sudah melebihi, lihat LED-nya menyala, artinya arusnya sudah melebihi 3,5. Jadi enaknya menggunakan modul ini sangat aman, kita bisa set arus yang akan kita charger. Dan ingat bro, ini 3,5 ampere. Untuk charger seperti ini hangat saja tidak boleh. Kalian perhatikan, dengan arus 3,5 ampere hangat saja tidak. Jadi kalau hangat dalam proses mencharger, tandanya kualitas baterai atau aki kalian sudah mulai menurun. Ingat bro, ini saya pegang
tidak terasa sama sekali. Jadi walaupun ini baterai sudah lama, tapi kualitasnya belum menurun, kemungkinan besar kapasitasnya saja kualitasnya yang menurun, tapi spesifikasinya masih bagus karena tidak hangat sama sekali. Oke, kemudian yang akan saya terangkan sebelum baterai ini penuh. Jadi dengan cara mencharger seperti ini, kita set tegangan sesuai tegangan cut off-nya, maka setelah baterai ini mencapai tegangan cut off-nya misalkan 8,4, maka arus charger akan 0, artinya terjadi cut off, dan biasa kita sebut dengan cut off semu. Paham ya bro? Untuk mencharger aki atau baterai, kalian set pada tegangan cut off, dan bila sudah mencapai tegangan cut off, besar arus akan 0. Jadi arus mengalir seperti ini tadi, kemungkinan awalnya kalau saya buat grafik seperti ini arus, kemudian ini tegangan aki atau baterai. Jadi pada saat tegangan aki 6 volt, saya tulis saja, maka besar arus kita buat maksimum kira-kira 5 ampere. Saya sebut saja 5 ampere. Paham ya bro maksudnya? Dan ini akan turun terus sampai cut off di 8,4. Jadi kira-kira grafiknya seperti ini. Dan biasanya kalau sudah mendekati tegangan cut off, arusnya akan kecil sekali. Ini yang membuat proses charger memakan waktu atau lebih lama. Kalian perhatikan, pasti prosesnya seperti ini. Jadi pada saat tegangan misalkan 8,3, arus sudah sangat kecil sekali. Misalkan ini 8,3 volt. Jadi agar bisa cut off semu, pada saat mencharger tegangan 8,3 sampai 8,4 ini memakan waktu yang sangat lama karena arus kecil sekali. Lalu bagaimana agar mencharger bisa 5 ampere terus menerus karena kita menggunakan modul ini? Jadi saya ulang, karena kita batasi 3,7 walaupun kecil, ini saya coret 3 ampernya, misalkan 3,7 kita set karena kemampuan modul ini maksimum 3,7. Tapi 3,7 ampere ini akan dilakukan charger mulai dari tegangan terendah sampai cut off. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Dengan cara ini kita bisa mencharger akan lebih cepat. Bisa kalian buktikan. Cuma ada syaratnya. Syaratnya yaitu kalian harus tambah modul cut off. Jadi modul cut off yang sering saya gunakan, misalkan ini modul cut off. Jadi arus mulai dari awal sampai cut off akan tetap. Tapi contoh di sini karena saya menggunakan 2S ini, saya akan menggunakan BMS 2S seperti ini. Ini karena sudah pernah saya coba. Paham ya bro? Jadi ini BMS 2S, ini biasanya titik BM. Yang kuning ini titik BM. Oke, jadi akan saya coba charger dengan BMS. Ini kalian harus recheck dan recheck bro, jangan sampai salah. Positif benar. Kemudian ada lagi syaratnya bila kalian menggunakan BMS. BMS ini umumnya tegangan input. Ingat bro, BMS berapa saja, ini contoh 2S. Untuk mengetahui tegangan input maksimum, jadi input maksimum sebesar, ini juga saran saya, banyaknya S2 dikali kira-kira 4,9, jangan sampai lebih. Sebetulnya maksimum 5 tapi kita kurangi saja, atau amannya 2 dikali 4,8. jadi kalau 10S tentunya 10 dikali 4,8, jadi tegangan 9,6. Paham ya bro? Jadi kemampuan BMS ini tegangan maksimumnya ada. Atau agar amannya lagi, karena cut off-nya hanya di 8,4, kalian coba di 9 volt saja. Jadi kalau 9 volt arusnya sudah maksimum, jadi kalian set di 9 volt. Bila kurang arusnya, kita naikkan lagi. Oke, kita coba saja. Pemasangan BMS-nya tidak saya tunjukkan, seperti ini saja.
Jadi ini biasanya tertulis in atau out. Saya pasang. Kalian perhatikan besar arusnya, tegangan masih 6. Tegangan saya buat di 8,4. Kalian perhatikan nanti besar arusnya. Jadi 8,4 saja dahulu. Kalau kita set di 8,4, jadi bisa cut off semu dan cut off dengan modul ini. Artinya double pengaman. Saya ingin tahu, karena saya juga belum tahu yang ini, besar arus bila menggunakan tegangan 8. Oke, kita coba saja. Sudah benar, tidak terbalik. Saya coba sebentar. Ya. Lihat bro, besar arus sudah melebihi 3,5 ampere. Ingat, ini saya batasi karena kemampuan dari modul ini. Kalian lihat, jadi BMS 2S dengan tegangan tadi berapa? Saya lepas dahulu. Dengan tegangan 8,4 saja sudah membuat besar arus sekitar 3,5 ampere. Dan ini akan saya buktikan dahulu bahwa dengan bila kita memberi tegangan sebesar cutoff, maka arus akan menurun bila tegangan mendekati cutoff. Saya diamkan dahulu. Oke bro, setelah 7-10 menit saya tidak perhatikan sekali, arusnya sudah mulai turun. Jadi bila kita menggunakan tegangan cutoff-nya, ini yang bikin lama proses chargernya menjadi penuh. Pada saat tegangan, lihat contoh di sini sudah mulai turun dari tegangan maksimum yang kita set. Paham ya bro? Jadi untuk sampai cut off semu ini akan memakan waktu lama. Tapi bila kita mencharger sebesar 3,5 ampere, contohnya 3,5 ampere ini dengan kapasitas 1900, ini kalau kita hitung hanya 1900 dibagi 3500, hanya 54 menit, terlihat. Jadi bila kita menggunakan cara set dengan tegangan cut off, proses charger sampai penuh semu akan memakan waktu. Karena itu kita membutuhkan modul yang bisa membuat cut off, bisa menggunakan BMS, bisa juga menggunakan seperti ini. Tujuannya agar proses charger mulai dari kosong sampai full, besar arus tetap. Caranya kita naikkan tegangannya. Oke, kalian perhatikan, saya lepas dahulu. Oh ya, ini tegangan input dan ini tegangan baterai. Kemudian ada yang tanya bahwa charger sebetulnya memang menurut literatur yang paling bagus 10% dari kapasitas. Jadi harusnya arus maksimum untuk mencharger ini sebesar 1,9 ampere. Tapi karena ini baterainya masih bagus, kalian lihat walaupun saya charger di atas 3 ampere, tidak terasa hangat saja tidak. Jadi itu ciri-ciri baterai yang masih bagus. Seperti ini tidak terasa hangat saja tidak, apalagi panas. Jadi bila kalian mencharger baterai panas, artinya kualitas baterai mulai menurun. Paham ya bro? Oke, untuk membuktikan agar proses charger cepat penuh, kita naikkan saja tegangannya. Karena yang penting harus sudah ada cut off-nya. Kita lepas dahulu, saya lepas. Kalian lihat, ini tadi saya set 8,4 sesuai tegangan cut off atau 8,39. Agar mencharger arus tetap konstan besar sampai cut off, syaratnya harus ada modul dan tegangannya kita perbesar. Misalkan kita tidak usah besar-besar, kita misalkan saja 9,7. Ingat, untuk 2S maksimum sebesar yang tadi saya beritahu 9,6. Jadi kita set saja di 9,7. Kita ingin tahu apakah arus akan maksimum. Kita coba lagi charger. Ya, besar arus sudah naik kembali. Paham ya bro perbedaannya? Dan bila menggunakan charger dengan modul tambahan seperti ini, maka proses charger bila kapasitas 1900 akan penuh cut off selama 54 menit. Paham bro? Jadi ini berlaku untuk apa saja, tapi caranya seperti ini, teorinya seperti ini. Kalian harus pahami step by step. Jadi contoh untuk 2S hanya dengan tegangan sekitar berapa tadi? 98,5.
artinya di atas tegangan cut off, arus sudah kembali besar. Jadi untungnya menggunakan modul seperti ini, kita bisa batasi arusnya, tentunya tergantung kemampuan inputnya juga, dan tergantung kemampuan baterai. Jadi ini bisa kita set, misalkan kita ingin mencharger sesuai literatur sebesar 2 ampere. Jadi kita set saja modulnya ini. Saya coba, tegangannya saya tidak rubah-rubah, arusnya saja saya set. Arus ini saya set di 2 ampere. Lihat, sudah saya set di 2 ampere. Jadi ini mencharger dari awal kosong sampai full sebesar 2 ampere. Kemudian akan saya tunjukkan dahulu, ini kita bisa lihat suhunya. Ini yang membuat mati otomatis. Bila kita gunakan di atas 3,7 ampere, maka modul ini akan cut off otomatis karena suhunya melebihi 80. Tadi kita menggunakan arus 3,5 saja, suhu sudah 70 derajat. Ini sudah mulai turun karena kita menggunakan arus di bawah 3 ampere atau 2 ampere. Jadi kalau kita contoh mencharger ini dengan kapasitas 1900, mulai dari kosong hingga full, paling lama sekitar 1 jam. Oke bro, mudah-mudahan kalian paham, tidak saya tunggu sampai cut off. Terima kasih telah berkunjung, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.